Dan selalu ada. Selalu ada. Betul? Iya, betul. Ini jadi gue tunjukin lagi nih. Ada lagi. Ini ada kamus bahasa Arab. Ya. Ini namanya kamus Al-Munjid. Nah, kamus Al-Munjid ini di dalamnya ada definisi kata Allah. Ya. Nah, itu yang penting tuh. Iya. Dari kemarin aku nanya, Allah itu bisa dipahami nggak secara... Ya, nanti saya fotoin. Allah itu adalah ismu al-zat al-wajib ul-wujud. Apa tuh? Jadi yang artinya itu adalah Allah adalah sebuah pribadi yang selalu ada dan istilahnya yang ada dan selalu ada gitu. Sama kayak tadi lu sebut. Bukan. Sama. Nah, itu kata Allah, berarti Allah di dalam Islam itu sama dengan Tuhan yang Maha Esa di dalam Yahudi. Iya, memang begitu. Karena gini, suka nggak suka, mau nggak mau ya. Orang Islam juga menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, itu Tuhannya Musa, Iya. Harun, Nah, Tuhannya David, Tuhannya Shlomo. iya. Gitu. Betul. Nggak mau. Ya, memang jadi jelas buat para pemirsa, khususnya teman-teman dari kalangan Kristen yang menuduh bahwa Allah SWT gitu, itu beda dengan Yahweh katanya. Yahweh sendiri bukan dari Yahudi. Emang ada orang Yahudi bilang Yahweh? Nggak ada. Nggak ada. Yahweh itu adalah ciptaan orang Kristen di abad 16. 16. Ya, yang menciptakan adalah orang Kristen bernama Jean Bardus. Siapa namanya? Siapa ya? Jean Bardus. Jean Bardus. Nah, tulisannya Gene Bardus gitu. Jean Bardus diterbitkan di Prancis di dalam bukunya De Chronographia tahun 1567. Itu cara mereka ingin menyebut nama itu kali ya. Betul. Jadi membuat formulasi sendiri. Betul, dia mencoba memvokalkan gitu. Iya. Ya, jadi timbullah kata Yahweh, Yehova, Yehowa gitu. Buat orang Yahudi, mana boleh nyebut Yahweh, mana boleh nyebut Yehova. Yang mereka ucapkan apa? Kalau nggak Adonai, Hashem ya? Iya, sekarang kita lihat dari mana orang Yahudi bisa berani nyebut nama Yahweh sebagai Hashem. Musa pernah memanggil itu dengan sebutan Gimana? Hashem di dalam kitab Imamat dan kitab Ulangan. Nah, ini dia nih. Nah ini ya, yang ngomong langsung orang Yahudi nih. Jadi Yang punya kitab nih. dari mana orang Yahudi memanggil Hashem? Nah, ini dia nih. Ada ya? Hashem. Ini penting nih. Imamat berapa? Ini dulu deh. Ulangan 25 ayat 58. Ulangan 25 25 berapa? 28 58. Ulangan 28 58. 2858. Ini nanti kita tampilin juga ya. Terjemahnya itu, jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan, nah kalau ini. kalau Nah, LI kan, oke. Lasot elko di frey hatora hazot haketufim basefer haze lir'ah et Hashem. oh ada tulisannya Hashem. Hashem, nama itu kan. Tapi di sini terjemahnya menjadi nama itu ya. Oke. Nama itu, nama siapa itu? Ya. Es Hashem, Hanikbat, VH Nora, Haze, Baru. IHWH. Ya, di sini Yod He Vav He di sini Betul. diterjemahkan di LAI menjadi Tuhan dengan huruf besar Huruf semua. besar. Berarti Hashem, sang nama ini, ya, namanya ini IHWH Ya. gitu. Jadi di mana orang Yahudi memanggil kata Hashem dalam kitab Ulangan. Ya, tolong di screenshot dong, kirim gua. Oke. Dan ini satu lagi, Yang Adonai. Imamat. Oh, Imamat berapa? Imamat 24:11. 24:11. Terjemahannya gini. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan. Nah, Tuhannya lebih besar semua nih. Ini Nah, lebih keren. Faikra ben Haisha, Hai Israelit, et Hashem. Hashem. Tuhan huruf besar. Oke. Tuhan huruf besar. Di sini Hashem, di sini Tuhan huruf besar semua. Padahal Hashem itu artinya nama itu ya. Iya, gitu. Jadi kenapa orang Yahudi menyebutnya Hashem, ada landasannya ini. Oke. Tolong ya di screenshot ya. Oke. Nanti kirim ya. Nah, jadi gitu ya. Dengan kedatangan Billy, kita nanti bisa banyak mendapatkan perspektif yang baru. Bener, ini penting ya, soalnya
ketika misalnya saya dan teman-teman Muslim yang berapologetika dengan kalangan Kristen, ya biar bagaimanapun tidak bisa tidak kita harus melibatkan Yahudi dalam hal ini. Ya. Karena 2/3 bahkan lebih kitabnya Kristen adalah kitabnya orang Yahudi. Saya sering ngomong bahwa kitab Yahudi itu menjadi perjanjian lamanya orang Kristen melalui sebuah kitab yang namanya kitab Septuaginta. Tapi di dalam Septuaginta itu sudah diresensi sama Bapak Gereja. Origen, Lucian, Hesisius. 3 ya. Itu yang menjadi cikal bakal perjanjian lamanya orang Kristen. Betul. Nah, ketika sudah diresensi oleh ketiga Bapak Gereja ini, kitab Septuaginta itu menjadi seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di perjanjian baru. Ya. Padahal kalau tanah yang orisinil dari Yahudi ditanya, ada nggak sih bener ada nubuat buat Yesus? Nggak ada satupun. Nol kan? Nol nggak ada. Nihil berarti. Nah, itu ceritanya. Jadi itu yang terjadi ya. Nah, ini kebetulan ada pelakunya sendiri dan paham bahasa Ibrani dan memang menjadi pelaku yang istilahnya yang nyata gitu ya. Jadi ketika tadi saya juga bilang bahwa perbedaan antara Yahudi dan Kristen itu adalah konsep ketuhanannya. Tadi udah dibahas sedikit ya. Betul. Konsep keselamatannya. Nah, kalau di konsep keselamatan di Yahudi gimana? Keselamatan dalam Yahudi kan di dalam Torah dikatakan re'eh natati lefaneka hayom. Ayo, terusin. Veta Chaim, Veta Tov, Veta Mafet, Veta Hara. Nah, jadi artinya pada hari ini kuperhadapkan kepadamu kebaikan dan kehidupan, kematian dan kejahatan. Pilih yang baik supaya engkau hidup. Jadi cuma suruh pilih kita. Ketika kita memilih yang baik, kita dapat pahala. Ketika kita memilih yang nggak baik, yang bertentangan dengan Taurat, kita akan mendapat hukuman. Nah, keselamatannya dengan apa? Melakukan Taurat. Baru kita dapat pahala yang akan menjadi modal kita nanti di olam haba. Gitu. Ini ngomong-ngomong, Maher belajar dari umur berapa? Dari kecil Belajarnya dari umur berapa? Kecil lah. Hah? Dari kecil. Udah hafal berapa ayat kira-kira? Maher. Coba itu 10 perintah Tuhan. Nah, Kepanjangan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kepanjangan lah. Gak apa-apa. Nego. Coba. Hafal nggak? Hafal sih. Nah, coba, ayo dong. Anokia sih mulika asyirat sitika meret misraim beta padim lo iya leka ilu makirim apanai. Lo tasel leka fisyal pekol temu na asyir bosyamai mengafaser bares. Mitakat wasir bamoy mitakat lares. Lo tisa kafe lain lo tafdim ki anokia sih mulika elkana poketa panafot albarim feal shilesim feal ribeim besunai. Lo feose kesek lelafi mulika fo yesunis potai. Lo tisa ya masih mulai kalasyaf kilo enakia sih petasir isa esemu asyaf. Jakore cuma coba kasus saya cari tafut fasita kol maktika fe masih bisa buatlah mereka lo tase kol maka atau vineka uviteka afrika famatika uviteka fikirka seni serika isi saya cami masalahnya itu sama petares eta yang petu asih bampain nak bae masih akan berakasih macam masih buat fikir tuh kabet etafika feti maka lemah nyariku nyameka ala ada mengasih mereka notenak lo tirsak lo tinaf lo tiknof lo tani firaka cikir lo tahmud be trika lo tahmud esetrika fi abdo fi amato fi rosyo fi kamiro fokol asyir teriaka. Kolah kapol. Anak lu semua hafal 10 perintah? Ya hafal. Gua sekarang naruh ilmu di anak-anak gitu. Semua? Jadi misalnya ada yang gue lupa, gue tanya sama mereka. Oh gitu? Iya. Oh, lu ngajarin mereka supaya kalau lupa lu yang nanya mereka? Tanya mereka. Curang juga lu. Karena kan semakin tua kan ingatan kita semakin menurun. Iya, karena kurang tidur ya? Iya. Begadang mulu sih. Ada. Keren ya, Maher ya, ternyata hafal 10 perintah Allah dalam bahasa Ibrani. Waduh. Ini sih cuma pendapat saya pribadi ya. Bisa jadi anak-anak seperti Maher umur segini hafal dalam bahasa Ibrani-nya kenapa? Karena bisa jadi 10 perintah Allah yang di dalam kitab mereka itu memang murni berasal dari pencipta kita. Betul, amin. Ya, jadi kalau sesuatu yang berasal dari pencipta kita itu pasti mudah dihafal. Betul. Bahkan seperti anak-anak seperti Maher. Di Islam juga begitu kan? Bahkan anak-anak usia Maher tuh sudah hafal seluruh Quran gitu. Yang lucu, orang Kristen nggak hafal 10 perintah Tuhan. Coba. Terjemahannya lagi ya? Terjemahan nggak hafal. Udah pernah terbukti waktu itu. Benar. Komal gua kan. Benar. Coba naik passwordnya 10 perintah Tuhan. Nggak ada yang hafal. Gitu ya? Padahal itu dasar loh. Dasar. Ya. Tapi ngomong-ngomong Maher tuh pecinya bagus juga tuh. Peci apa tuh? Peci orang Islam. Oh, peci orang Islam gitu.
Boleh ya, pakai peci orang Islam boleh ya? Boleh ya, yang Oh, penting boleh. ada ini. Ada apanya? Apa ya? Nutup kepala, kepalanya iya. gitu. Nutup kepala. Oke. Nah kalau bapaknya pakai peci yang ada menorahnya ya? Oke. Lu nggak punya kecil di belakang gitu? Ada. Namanya apa itu? Kipa. Kipa. Apa? Maher nggak mau pakai kipa? Mau aja mau pakai apa ya? Kalau sekolah pakai peci gitu? Iya. Ah, di dalam kelas boleh pakai peci gitu? Boleh. Boleh. Sekolahnya sekolah apa deh? Sekolah Islam. Oh sekolah Islam. Iya. Oh, alah. Terus nggak ditanyain sama gurunya kenapa gondrong gitu? Agak. Nah itu boleh. Jadi kan waktu itu, Waktu daftar. waktu anak-anak dulu sempat nggak bisa sekolah di sekolah umum, sekolah negeri ya. Sekolah Udah biasa. masuk nih, tapi rambutnya panjang, wah kata guru, wah Harus potong. harus dipotong. Waduh, kita agama ini, wah nggak bisa kalau ya udah kita keluar. Jadi kita keluar, cari sekolahan kemana-mana. Nah itulah karena kita beriman ya. Terus kita yakin bahwa ada jalan, Tuhan akan kasih jalan. Bener, kita ke sekolah Muslim, sekolah master Indonesia. Terus kita bilang kami orang Yahudi, beragama Yahudi dan ini ketetapan-ketetapan hukum Yahudi soal rambut, hari Sabat kita nggak bisa masuk. Ya. Akhirnya boleh sama mereka. Loh, jadi kalau hari Sabtu dia nggak masuk? Nggak masuk. Nggak diganti hari apa gitu? Enggak. Mau ada Atau hari raya pergi kemana enggak? hari raya juga. Hari raya apa? Hari raya Yahudi? Banyak, ada 7 hari raya besar kan. Iya, itu nggak masuk sekolah juga Nggak nggak apa-apa. masuk, nggak apa-apa. Di Oke. sekolah ada acara apa nggak boleh masuk apa gitu. Berarti masalah rambut juga oke, dapat dispensasi. Oke, apa, dapat dispensasi. Oke. Nah itu di apa? Di Depok ya, walaupun Iya, iya, PKS ya, tapi Iya, iya. mereka ini loh apa namanya? Sekolah Islam malah tuh ya? Sekolah Islam. Jadi kalau pagi apa duha ya? Duha, ya. Duha, dia nggak ikut. Oh dia nggak ikut? Dia Jadi- masuknya jam 10. Oh gitu. Iya. Kan, Masuk jam Oke. 10. Ya 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 ya. Ya ini. kan pagi-pagi ngaji dulu, terus istirahat, makanya masuknya jam 10. Oh teman-temannya Muslim ngaji. Iya ngaji. Kamu belum datang. Belum datang. Terus nanti setelah mereka sholat duha, Iya. baru kamu datang. Iya. Jam 10. Oh curang kamu ya. Berarti kamu di depan sekolah makan bakso dulu gitu ya? Kagak lah. Ya. Oh enggak katanya. Kirain ya. Teman-teman gimana sama Maher di sekolah? Biasa aja. Biasa aja, nggak ada yang godain ya? Nggak ada. Oke. Baik-baik. Nah, Bill, tolong kasih tahu sedikit, Bill. Kenapa orang Yahudi ini rambut samping yang kuping ini kok sampai panjang-panjang tuh maksudnya apa? Oke, jadi dalam Torah itu ada 2 unsur hukum, hukim dan mispatim. Ya. Mispatim itu adalah hukum keadilan Yang bisa dijelaskan. yang bisa dijelaskan. Widih. Betul. Yaudah deh, dia aja yang jelasin deh. Kamu aja yang Nggak jelasin deh. usah, nggak usah. Ya. Tapi kalau hukim itu adalah aspek hukum dari Tuhan yang tidak bisa dijelaskan. Hanya ikuti saja sebagai Oke. tanda kepatuhan kita. Misalnya seperti sapi lembu merah, kenapa nggak sapi yang abu-abu apa Oke. gimana ya? Kenapa nggak pink gitu? Ya kan? Kenapa? Nah, termasuk juga payot ini. Payot ini, Oh, ini disebutnya payot. payot di Oke. dalam Torah kalau kita baca Ada. payot namanya. Oh. Cuman kan kalau di dalam ini tepi rambut, Oh, tepi rambut. tepi rambut. Terjemahannya. Janganlah orang Yahudi memotong tepi rambut mereka Di ayat berkeliling. berapa? Di ayat berapa tuh, Bill? Coba lihat Ayat berapa, Bill? tepi rambut. Ini mumpung nih. Mumpung ada yang ngasih tahu ayatnya nih. Ini saya juga belajar nih rambut. dari Bill ini. Tepi rambut. Ternyata ada perintahnya ya. Nah, imamat sama janggut nggak boleh dicukur. Ah, sama janggut. Janggut, Nah, nggak terus kamu janggutnya kenapa cukur? Belum. Imamat 19 ayat 27. Imamat 19:27, tepi rambut kepalamu. Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Nah, Oke. Berarti nanti kalau keluar janggut, Maher nggak boleh cukur ya? lo takifu peat tuh. Oh, namanya apa? Piot. Peat. Peat. Ya, Oke. nggak boleh Sip. cukur. Nah, Nah, kalau jadi- dalam pandangan kabalis ya, kalau dari sinilah rezeki itu mengalir. Oh, Itu dari melakukan perintah ini. Jadi kalau ada orang Yahudi mencukur tepi rambutnya, ada hukuman nggak? Ya pasti pelanggar Torah itu. Iya, diapain? Ya diapain ya dalam bentuk karena kalau Sosial pelanggar- aja atau ada hukuman fisik? Enggak, kalau di sini nggak ada. Jadi itu yang pasti melanggar Torah ya pasti ada konsekuensinya dari Tuhan. Gitu Nah, ya. jadi kenapa janggut juga kan di dalam Islam juga gitu ya janggut ya. Aku nggak tahu juga kenapa. Cuman kalau di Islam, kan kalau Yahudi kan
janggut dan kumis. Hmm. Kalau Islam kita janggut aja, kumis kita suruh potong. Ya untuk membeda